akan memperingati hari di mana hari yang bersejarah, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Dan kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini. Saya mengundang ibu bapak bisa berdiri bersama-sama. Kita akan memulai ibadah kita. Kusanjung kau di tempat tinggi, kusanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Kusanjung kau lebih dari yang lain, yang lain, dan Imam besar aku. Kusanjung kau lebih dari yang lain, yang lain, dan sama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang Kau kasihi, kami datang membawa pengakuan kami. Kami mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami pagi ini datangnya dari Bapa. Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang hebat, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dalam ibadah kita pada pagi ini, di dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Biarlah berkat sukacita dan damai sejahtera turun atas kehidupan kita semua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Alkitab menjawab dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim padamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania.
Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Puji nama Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Shalom semua. Mari kita persiapkan hati kita. Biarkan Roh Kudus hadir di tempat ini. Biar mengalir tempat ini. Karena kita butuh Tuhan. Kita butuh Roh Kudus di tengah-tengah kita. Karena kita hanya butuhnya Tuhan, bukan orang lain. Maka dari itu kesibukan kita membalas segala apa yang Tuhan berikan itu. Mengalirlah Tuhan, mengalirlah Roh Kudus. Yesus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hembuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Coba kita bangkit berdiri. Mari kita bersyukur.
Yesus, bangkit yang kami kering Tuhan, kami rindu akan Engkau, kami rindu Engkau siram Tuhan, Kau penuhi kami, Kau hapus haus kami Tuhan, Kau penuhi dahaga kami Tuhan. Saat ini Tuhan, di hari kenaikan-Mu Tuhan, kami bahagia, kami bersyukur Tuhan, karena apa yang Kau minta untuk kami Tuhan, apa yang telah Kau berikan untuk kami, selalu Kau penuhi Tuhan. Biarkan kami seturut dengan Engkau Tuhan, biarkan kami mendengar apa yang Kau minta untuk kami Tuhan. Biarkan anak-Mu yang setia di tempat ini selalu Engkau penuhi dengan apa yang Kau mau Tuhan. Pakai kami Tuhan, biarkan apa yang Kau katakan bisa kami dengar Tuhan, apa yang Kau inginkan bisa kami turuti Tuhan. Karena hanya Engkau sandaran kami, hanya Engkau satu-satunya penuju arah kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, anak-anak-Mu yang setia di tempat ini maupun di rumah, maupun yang harus beraktivitas di luar Tuhan, Kau selalu berkati, Kau temani, Kau lindungi kami Tuhan. Dan ibadah hari ini Tuhan, Kau selalu sertai, Kau pimpin dari awal hingga akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Masih semangat semuanya? Harus semangat ya, karena hari ini kenaikan Tuhan. Mari kita katakan tiada terukur. Mari kita bersemangat memuji Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.
Mendekatkan hati kita untuk Tuhan, membiarkan Roh Tuhan hadir di tempat ini, mempersiapkan hati kita, membuang kesibukan kita. Karena kadang memang gadget kayak lihat depan itu mempengaruhi kita, tapi mari kita belajar, mulai fokus, mulai mendengarkan pesan Tuhan. Karena kita hidup memang dipakai Tuhan, sampai akhir hidup kita dipakai Tuhan. Jadi jangan sampai kekurangan, jangan sampai kita haus, jangan sampai kita tersesat, gak tahu Tuhan maunya apa. Tuhan, pakai kami Tuhan, beri kami apa yang Kau mau, katakan apa yang Kau mau untuk kami, sampai akhir hidup kami Tuhan. Yesus Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Masa lalu Engkau tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang
ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku berharap tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku
bagi aku, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah Tuhan, ini aku berserah. Ada rencanamu bagiku, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rencanamu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau memanggil kami dari gelap, Kau memanggil kehidupan kami yang berdosa, dan Kau memberikan terang-Mu yang ajaib, sehingga Engkau melayakkan kami untuk kami menjadi anak-anak-Mu. Dalam ibadah kami pada pagi ini Tuhan, biarlah apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan, kami mau ikuti panggilan-Mu, supaya rencana Tuhan yang mulia dan ajaib itu dapat kami alami dan kami rasakan di setiap langkah kehidupan kami. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang benar, Allah yang ajaib, Allah yang mulia, Allah yang tidak pernah berubah kuasanya, kebaikan dalam kehidupan kami. Dan kami bangga punya Bapa seperti Engkau. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Engkau tidak saja mati di atas kayu salib, tetapi Engkau bangkit. Bahkan Engkau tidak hanya bangkit dari kematian, tapi Engkau naik ke sorga. Engkau menyediakan tempat bagi kami, dan Engkau juga akan datang menjemput kami semua, anak-anak-Mu, untuk Engkau juga berikan tempat yang istimewa bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Maka lidah bibir hamba-Mu untuk jadi berkat buat seluruh umat Tuhan, jemaat RBC yang Kau kasih di dalam ruangan ini, ataupun mereka yang mengikuti ibadah secara streaming dari rumah kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah kasih Tuhan mengurapi kami semua. Biarlah pengurapan yang baru ada pada kami semua, sehingga kami
dapat menangkap pesan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami menolak kuasa kegelapan, roh-roh jahat, roh ngantuk, roh iblis, roh kuasa kegelapan yang ingin mencuri kebenaran firman pada pagi ini. Kami patahkan, kami usir dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah persekutuan kami pada pagi ini. Kami mengucap syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali pada pagi ini dalam ibadah kita. Pagi ini ibadah kita, ibadah yang istimewa karena di tengah-tengah minggu, di tengah-tengah sabat Tuhan untuk kita nanti pada hari Minggu besok, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, karena Tuhan Yesus sudah naik, temanya pada pagi ini adalah pesan dari surga. Untuk siapa? Gerejanya. Mari kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Pesan dari surga untuk gerejanya. Siapa gerejanya? Kita. Siapa gerejanya? Orang percaya. Orang yang telah ditebus oleh Allah. Orang yang telah ditebus oleh Allah dan dia memiliki kehidupan yang kekal. Kepastian hidup yang kekal dalam keyakinan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita akan perhatikan bersama-sama dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Bapak Ibu perhatikan di slide yang sudah disiapkan semuanya. Tapi kalau mau mantap lebih lagi bisa membuka HP-nya, Alkitabnya. Demikian firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia telah menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau daripada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat yang ke-10. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdiri 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu
akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Amin. Puji nama Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang selalu membaca dan merenungkannya serta melakukannya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah Anda mengikuti rapat? Atau pernahkah Anda memimpin rapat? Rapat biasanya dimulai dengan sebuah salam, doa, dan membacakan agenda rapat dan kemudian notula rapat yang perlu dibacakan oleh pemimpin rapat atau oleh sekretaris yang memimpin rapat. Bapak Ibu, Lukas pasal yang ke-1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Lukas sepertinya menyajikan dalam bacaan kita pada pagi ini seperti sebuah meeting, seperti sebuah rapat. Ya, sebuah rapat. Yesus adalah pemimpin rapat dan para muridnya itu adalah anggota, peserta rapat itu. Dan hasil rapat tentunya ada keputusan, ada pesan yang harus dikerjakan oleh para murid. Dan kalau kita perhatikan, hasil keputusan berarti itu agenda rapat yang dibacakan di awal. Tetapi di awal tadi kita memperhatikan baik-baik dari bacaan kita, juga sepertinya Tuhan itu mengulang. Ada notula, ada hal-hal yang perlu diingatkan oleh para murid, yang perlu disampaikan oleh Yesus sebagai pemimpin rapat pada peristiwa itu. Sepertinya menyajikan sebuah rapat. Istimewa ya Injil Lukas, kitab Injil Lukas ini, kalau kita perhatikan. Dan kalau kita perhatikan, hari ini, para murid yang menjadi peserta rapat dalam konteks Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 ini. Gereja Tuhan, orang percaya, itu merupakan representasi dari para murid yang memang perlu mengerjakan hasil rapat itu. Dan hasil rapat itu merupakan pesan ilahi, pesan dari sorga yang kalau kita perhatikan dan kita cermati bersama-sama, kita gerejanya, kita orang percaya, kita anak-anak Tuhan perlu memahami, perlu menyadari bahwa itu tugas, itu panggilan, itu tugas ilahi yang perlu kita kerjakan sebagai orang percaya. Pesan, kalau pesan itu disampaikan kepada kita yang masih hidup, dan pesan itu disampaikan kepada mereka, mungkin itu orang tua, mungkin itu anak kita, karena mau berpergian pergi jauh dan mungkin bertahun-tahun gak pulang begitu, atau bahkan mungkin pulang ke surga. Biasanya pesan itu merupakan wasiat, pesan itu merupakan sebuah hal yang memang perlu dikerjakan. Saya masih mengingat papa mertua saya, sebelum dipanggil Tuhan, beliau berpesan kepada kami anak-anak dan juga anak menantu, kalau nanti papa meninggal, gak usah dimakamkan, dikremasi saja. Itu pesan yang harus dikerjakan. Maka kami anak-anak mengerjakan. Dan itu pesan itu penting. Dan kalau kita perhatikan bersama-sama dalam bacaan kita pada pagi ini, pesan yang disampaikan oleh Yesus itu adalah sebuah perintah. Pesan yang disampaikan oleh Yesus itu adalah nasihat. Pesan yang disampaikan oleh Yesus itu adalah sebuah permintaan, sebuah amanat, sebuah wasiat yang perlu dikerjakan oleh para murid. Dan kalau para murid yang kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita, para murid adalah representasi dari hidup kita orang percaya yang hari-hari ini hidup mengerjakan tugas panggilan yang Tuhan kerjakan. Dalam tanda petik bahasa saya, belum selesai. Karena ada banyak orang di dunia ini yang perlu tahu jalan kebenaran.
Walaupun dalam seri khotbah perkataan salib dia mengatakan bahwa sudah selesai. Ya, sudah selesai penebusannya. Tapi penebusan yang Yesus lakukan itu perlu diketahui oleh banyak orang yang belum kenal Yesus. Dan itu tugas gerejanya, tugas orang percaya. Pesan itu juga bisa tentang perkataan, wasiat nasihat dari orang yang akan meninggal. Tadi sudah saya jelaskan. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, pesan dari sorga adalah pesan ilahi yang disampaikan oleh pemilik sorga. Siapa dia? Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau pesan itu disampaikan kepada kita gerejanya umat Tuhan, yang kita nanti juga pasti akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena Yohanes pasal 14, di mana aku pergi, kamu juga berada di situ. Artinya, kalau dia naik ke surga, dia punya segalanya, dia memiliki surga, dan pesan itu disampaikan kepada kita hari ini gerejanya, maka pesan ilahi itu menjadi pesan yang amat sangat penting yang perlu kita kerjakan. Iya, pesan itu menjadi pesan yang penting, menjadi sebuah wasiat, perintah, amanat. Karena pesan itu disampaikan oleh seseorang yang memiliki peran penting dalam kehidupan kita. Kalau tidak mungkin. Iya. Mengapa pesan itu perlu dikerjakan? Karena pesan itu disampaikan kepada kita karena orang yang menyampaikan pesan itu punya peran penting dalam kehidupan kita. Peran pentingnya apa? Dia telah menebus dosa kita, dosa masa lalu hari ini yang akan datang telah dihapuskan oleh Yesus, dan kita dijanjikan barang siapa yang percaya kepadanya memperoleh kehidupan yang kekal. Dan pesan itu berarti ada sebuah hal yang telah Tuhan nyatakan kepada kita, restorasi, perubahan. Pesan Yesus yang disampaikan kepada para murid merupakan pesan istimewa, dan pesan ini mengandung sebuah tanggung jawab untuk melanjutkan tugas Yesus yang belum selesai. Apakah itu? Memulihkan kerajaan bagi Israel. Ayat yang ke-6. Di awal tadi saya menyampaikan, Yesus ini adalah pemimpin rapat. Kalau sebuah meeting, selalu ada orang yang peserta rapat itu boleh mengangkat tangan untuk interupsi. Sepertinya para murid ini sedang interupsi ketika Yesus ngomong dan memimpin meeting pertemuan mereka begitu. Mereka ngomong begini, mereka bertanya yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada kami masa kini gitu ya, dan di masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Perhatikan baik-baik. Kalimat ini sebetulnya bukan kalimat yang biasa. Kalimat ini adalah pesan Tuhan juga. Walaupun Tuhan ngomong, kamu gak perlu tahu kapan waktu dan masanya. Tapi kalau Tuhan mau hari ini Tuhan kerjakan, Bapa mengerjakan. Tapi pertanyaan ini merupakan pesan yang merupakan perlu kita telah bersama-sama. Apakah arti dari memulihkan kerajaan bagi Israel? Memulihkan itu berarti merestorasi, oleh karena ada sebuah kerusakan. Mengapa? Karena ada yang sudah rusak dan perlu diperbaiki. Artinya memulihkan itu menjadikan baru dan memperbaikinya sehingga menjadi baru. Kalau ada kerusakan di mobil kita perlu bawa mobil kita ke pakarnya, ke montir, ke bengkel yang kita percaya. Supaya apa? Dibetulkan. Kita mulai katakan kepada montir, ada kerusakan-kerusakan seperti ini, dan sebagainya. Kemudian sang montir berusaha untuk mencari dan memperbaiki. Dan ketika selesai, dan mobil itu sepertinya menjadi baru gitu ya. Dan memang itu kalau di keadaan dipulihkan seperti itu, dijadikan baru. Dan permohonan para murid kepada Tuhan Yesus Kristus itu sebetulnya supaya Tuhan
menyatakan kuasanya, kehendaknya dalam kehidupan orang-orang Israel yang memang perlu dipulihkan karena ada kerusakan-kerusakan. Mereka terkenal tegar tengkuk, mereka tidak percaya, mereka suka ngomel, semua karakter yang buruk. Itu yang terjadi di Israel buat bangsanya, orang-orang Yahudi. Dan kerajaan Israel itu tidak berbicara tentang kerajaan secara fisik atau kepemimpinan atau pemerintahan secara fisik, tapi memulihkan kerajaan Israel itu merupakan pesan profetik. Perhatikan, pesan profetik, ada harapan profetik. Sebuah harapan supaya apa? Supaya ada pemulihan. Berarti ketika mereka memohon supaya ada pemulihan bagi Israel, dan Israel yang ada hari ini, gerejanya bukan Israel secara jasmani yang ada di Timur Tengah sana, tidak, tapi Israel rohani. Jadi kalimat yang diinterupsikan kepada sang pemimpin rapat, kepada para murid itu menyampaikan, maukah engkau? Ini sebetulnya perlu kita dengar, karena pesan ini mengandung sebuah makna yang sangat dalam. Dan kerajaan Israel itu bicara tentang kehidupan manusia pada zaman sekarang ini, yang diwarnai dengan dosa, yang penuh dengan dosa. Dan ketika ada seseorang yang memohon kepada Tuhan, mau gak dijadikan baru? Mau gak Tuhan? Ini merupakan pesan profetik. Selain pesan profetik juga pesan apostolik. Ada harapan kerasulan. Mengapa demikian? Karena rasul apostolik itu biasanya menginjil. Dan penginjilan itu selalu bicara tentang kehidupan umat manusia yang perlu diselamatkan. Mereka yang ada dalam kegelapan. Ini pesan apostolik yang memang perlu gereja tangkap hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau demikian penting pesan ilahi yang Tuhan nyatakan kepada para murid yang mewakili gerejanya, representasi dari hidup kita orang percaya. Pertanyaannya, apa isi pesan dari surga untuk gereja buat kita hari ini? Yang pertama, mari perhatikan baik-baik. Tetap tinggal di Yerusalem untuk menantikan janji Bapa. Ya, kalimat ini diucapkan oleh Yesus. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ. Untuk apa? Menantikan janji Bapa. Janji Bapa itu adalah kuasa Roh Kudus. Mari perhatikan baik-baik. Apa arti dari melarang meninggalkan Yerusalem? Apakah arti perkataan Yesus yang mengatakan jangan tinggalkan Yerusalem? Ya, Yerusalem bukan bicara tentang sebuah kota, keadaan, tapi Yerusalem kalau kita kaitkan dalam kehidupan kita, itu bicara tentang kesatuan. Yes, itu bicara tentang kesatuan. Yerusalem, jangan tinggalkan Yerusalem, itu bicara tentang sebuah kesehatian. Dan jangan tinggalkan Yerusalem, itu bicara tentang persekutuan. Kalau kita mau mengalami janji Bapa, kalau kita mau mengalami kuasa Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita, atau bahkan kalau kita pengen mengalami sesuatu, jangan pernah tinggalkan komunitas yang dari awal diwarnai dengan sebuah kesatuan, kesehatian, dan persekutuan. Ya, berbahaya. Kita ini adalah domba. Dan dia adalah gembala aku. Domba itu binatang yang tidak cakep, tidak pandai. Alias, kalau boleh bahasa kasarnya orang Semarang, domba kita ini adalah bodoh. Dan kalau kita itu keluar dari kawanan, maka ada sesuatu yang akan mencelakai kita. Dan itu bicara tentang apa? Bicara ketika kita meninggalkan kesatuan, kita meninggalkan kesehatian, dan kita meninggalkan persekutuan. Kalau suami istri sudah tidak ada dalam kesatuan, maka berkat Tuhan tidak akan pernah kita dapatkan. Kalau suami istri dalam keluarga tidak pernah sehati,
maka tidak akan pernah ada berkat yang dapat kita rasakan dalam kehidupan kita. Kalau dalam keluarga kita, dalam komunitas kita tidak pernah ada persekutuan, maka lambat laun keluarga kita akan menjadi kondisi keadaan yang tanpa artinya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem supaya mereka sehati, supaya mereka dalam kesatuan, supaya mereka bersekutu. Dan dibuktikan ketika mereka meninggalkan Betania di mana Yesus yang terangkat itu. Ayat 14 dikatakan mereka semua bertekun dengan sehati dan dalam doa. Di mana? Di Yerusalem. Karena kalimat yang diucapkan dari ayat yang ke-12 bagian akhir. Ya. Mereka kembali di mana? Ke Yerusalem karena seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem tempat mereka berada. Mereka berada di Yerusalem dan di loteng Yerusalem itulah mereka mengalami sesuatu yang mereka dapatkan, yaitu kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kesatuan atau kesehatian itu diperlukan dalam setiap aspek kehidupan kita. Tidak akan pernah terjadi tujuan dari apa yang kita sedang impikan kalau kita tidak pernah memiliki kesehatian. Janji Bapa, kuasa Roh Kudus itu dialami oleh para murid yang mau bersatu, bersehati, dan mereka mendapatkan janji Bapa. Dalam seluruh aspek kehidupan kita, kita nggak akan pernah mengalami dan memiliki wujud dari apa yang menjadi tujuan kita kalau dari antara kita tidak memahami arti kesatuan. Dan kesatuan, kesehatian itu akan memberikan dampak. Dampak, impact positif bagi kehidupan kita dan juga kehidupan di komunitas kita. Ingat, komunitas itu bicara bukan hanya komunitas gereja, tapi bicara tentang komunitas dalam pekerjaan, bicara tentang komunitas dalam keluarga. Iya, kalau kita ada dalam tim, dalam sebuah pekerjaan, salah satu dari antara kita atau tim yang kita miliki itu nggak sehati, nggak sependapat, ya, ketika disampaikan, mungkin kita akan tolong supaya mereka bisa mengubah cara pikirnya. Tapi kalau tidak, maka tujuan itu tidak akan pernah tercapai. Masalahnya, untuk bersatu itu tidak mudah. Mengapa? Karena ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang itu tidak bisa bersatu. Dan embrio dari semua penyebab itu adalah ini: ego, kepentingan diri sendiri, egosentris. Itu yang menjadi penyebab. Kalau suami istri, suami punya pendapat tapi istri nggak support, maka akan jadi pertengkaran, akan jadi konflik. Dan konflik itu kalau tidak kita mulai selesaikan, akan terakumulasi dan bisa menjadi bom waktu yang besar yang akan bisa menghancurkan hidup rumah tangga kita. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan tinggalkan Yerusalem itu memberikan sebuah pengertian. Mari tetap miliki kesatuan. Mari tetap miliki kesehatian. Mari tetap miliki sesuatu persekutuan satu dengan yang lainnya. Sekalipun mungkin jarak itu mempengaruhi kita. Karena jarak mungkin mempengaruhi kita. Tapi hari ini sebetulnya jarak tidak bisa dibuat alasan. Karena kita bisa video call dengan teman sahabat kita dimanapun, kalau ada sinyal selalu bisa komunikasi, bisa ada hubungan, bisa ada kesehatan, bisa ada persekutuan. Bahkan doa-doa yang kita lakukan hari-hari ini tidak hanya onsite seperti ini, ya, kita melakukan bersama-sama dalam ibadah doa pagi, itu juga online. Ya, berdoa supaya ketika tahun depan kita sudah ada di gereja, saya berharap kita bisa selang-seling, bisa online, bisa onsite, tergantung komitmen kita. Apa manfaat doa pagi gitu ya? Tanya kepada mereka yang bangun pagi dan berdoa.
ada semangat, ada doa-doa yang kita bisa tolong dan bantu kepada mereka yang betul-betul membutuhkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi sekali lagi saya katakan, untuk bersatu itu tidak mudah. Sampai hari ini kalau bicara tentang kesatuan dalam sebuah lingkup gereja yang secara unity, secara universal, itu Yesus pun doanya belum terjawab. Iya, Yesus itu pernah berdoa loh supaya ada kesatuan. Yohanes pasal 17 dikatakan seperti ini. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, untuk para muridnya, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya. Siapa gerejanya? Kita semua, orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Ada impact, ada dampak. Kadangkala ego yang memang menunjukkan jati diri kebenaran yang sesungguhnya, kita mungkin bisa akan katakan, aku nggak nyaman, aku berbisa, sama seperti bapak-bapak gereja yang lalu. Ketika kondisi keadaan sang reformator Martin Luther melihat kondisi keadaan gereja pada waktu itu, jadi keselamatan itu bisa diperjualbelikan. Jadi kalau saya mau pengen selamat, saya datang kepada seseorang tokoh dan ketika saya mengatakan, Pak, saya ingin selamat, mana legitimasinya, mana sertifikatnya, dan orang itu bisa berikan sertifikat dan saya bayar sesuatu, dan itu semua dihapus. Dan sang reformator, oleh siapa? Oleh sang reformator Martin Luther. Karena ada kesalahan terjadi di situ sehingga tidak bisa bersatu. Iya. Tapi persoalannya hari ini, gerejanya, orang percaya, komunitas di RBC, mari jangan tinggalkan Yerusalem, tetap ada dalam kesehatian. Yang perlu kita kerjakan dalam kehidupan kita, pesan dari surga yang perlu dikerjakan oleh umat Tuhan hari-hari ini. Yang kedua adalah ini, kerjakan dan jangan berdiri termangu melihat ke atas. Kerjakan dari apa yang Tuhan suruh buat kita lakukan, dan jangan berdiri termangu. Perhatikan baik-baik ayat 11. Saya pertebal dan saya kasih stabilo warna kuning. Kalau di sini warnanya apa? Roda keunguan. Iya. Hai orang-orang Galilea. Siapa yang mengatakan? Malaikat. Kalau malaikat itu penghuni surga, dia pemilik surga, dan dia disuruh oleh Tuhan. Mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kalimat yang mengatakan, hai orang-orang Galilea, ini merupakan sebuah penekanan dari jati diri mereka. Siapa diri mereka yang sesungguhnya. Mari perhatikan baik-baik. Orang-orang Galilea, perhatikan ya, orang-orang Galilea pada umumnya, dan juga sebelum para murid ini digembleng oleh Yesus selama 3,5 tahun, mereka bukan orang terpelajar. Mereka masyarakat yang tidak berpendidikan. Mereka masyarakat yang memiliki strata ekonomi yang rendah, karena hidup mereka sebagai nelayan. Bahkan kemarin kita kupas, ya, ada seseorang yang Thomas kalau tidak salah, ya, Thomas itu menjadi asisten nelayan begitu ya. Memang kondisinya sangat miskin. Dan kalau masyarakat kelas pinggiran, itu orang-orang Galilea. Tapi di Galilea juga Yesus membuat sebuah perubahan. Membuat sebuah perubahan yang sangat besar. Karena ada hidup cara baru tentang kekristenan yang perlu diajarkan. Dan Tuhan itu
memulainya dari Galilea. Makanya ketika dia bangkit, mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Pergilah ke Galilea seperti yang pernah dikatakan kepada kamu. Karena Tuhan itu terbuat perubahan besar dalam kehidupan orang-orang Galilea. Jadi bicara tentang orang-orang Galilea yang diucapkan oleh malaikat itu sebetulnya sebuah peringatan, penekanan siapa diri mereka yang sesungguhnya. Mereka tidak lagi bukan orang yang tidak berpendidikan. Mereka bukan lagi orang yang memiliki strata ekonomi kelas bawah. Mereka bukan lagi orang pinggiran. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika mereka dipanggil, mereka itu diperlengkapi. Ketika mereka diperlengkapi, mereka itu melihat dan menyaksikan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak setuju kalau ada hamba Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus dikatakan tidak terpelajar. Ya, awalnya memang tidak terpelajar. Tapi ingat, Yesus mengajar mereka, memperlengkapi mereka selama 3,5 tahun. Dan Yesus sendiri itu telah belajar. Ingat, hikmat Yesus itu dimulai kelihatan usia 12 tahun. Ketika 12 tahun itu berarti ayah dan ibunya telah mendidik secara hukum Taurat dalam Ulangan pasal 6. Ulangan pasal 6 itu sebetulnya bentuk keluarga Yahudi bagaimana memperlengkapi anak-anak mereka. Mengucapkan Taurat itu pada waktu tidur, pada waktu mau tidur, pada waktu mau bangun, pada waktu berjalan, pada waktu pagi, siang. Diucapkan. Dan itu bicara tentang pendidikan. Dan ketika 12 tahun, Yesus muncul di bait Allah. Yesus itu ngomong banyak tentang hukum Taurat. Dari mana dia tahu? Dari belajar orang tuanya. Dan Rabi Yesus ketika menunjukkan dirinya usia 30 tahun. Dia telah belajar di Yahudi. Itu ada beberapa sekolah. Yang pertama adalah sekolah madrasah. Madrasah itu kalau ini bahasa teks aslinya gitu ya. Saya mencoba untuk menyampaikan dengan cara yang mudah. Itu biasanya diikuti oleh orang-orang awam. Secara umum tahu begitu. Dan usia Yesus masuk 12 tahun itu Yesus suka mengikuti pelajaran itu. Tapi ada sekolah yang namanya kelompok Rabi Hillel. Ada kelompok Rabi Samai. Dan ada kelompok Rabi Yesua. Dan itu merujuk kepada Yesus. Siapa? Murid-murid Yesus yang bukan hanya kelompok 12, tapi juga kelompok 70 yang memang digembleng sedemikian rupa, menyaksikan, melihat, memperhatikan apa yang Yesus kerjakan. Jadi Yesus itu sebetulnya kalau boleh dibanding titelnya mungkin juga sudah bisa doktor atau bisa lebih gitu ya. Tapi hikmatnya itu luar biasa. Dan dalam sebagai guru, sebagai rabi, Yesus itu sebagai orang yang pernah belajar di kelompok Rabi Hillel. Dan perhatikan Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus itu mengajar para murid, dia juga memperlengkapi para murid itu dengan pengetahuan-pengetahuan yang dia belajar dari banyak hukum Taurat dan sebagainya. Makanya ketika Petrus itu berkhotbah di hadapan mereka ada 3.000 orang. Ya, saya setuju bahwa ada perubahan Roh Kudus telah mengubahkan mereka. Tapi ingat, Roh Kudus itu bisa membuat kita pandai, cakap, tapi paling tidak kita pernah belajar, kita pernah tahu. Iya, ada pembelajaran di situ. Ada satu peristiwa di Tawangmangu, di tempat saya belajar sekolah. Suatu hari ada seorang misionaris dari luar negeri yang biasa menerjemahkan, itu adalah istri dari Om Sam atau owner dari pemilik asli Tawangmangu atau bahkan Om Sam sendiri. Tapi waktu itu mereka berdua tidak ada yang dan yang ada hanyalah para dosen. Dan para dosen itu juga pasti tahu tentang bahasa Inggris. Tapi mereka ragu-ragu. Inggrisku masih pasif. Inggrisku belum pandai. Tapi ada seorang bapak, sekarang sudah almarhum,
orangnya sederhana, orangnya bersahaja begitu. Kalau dia ngajar, bahwa kita itu teriak apa saja lo keluar masuk, tidak pernah dipedulikan, yang penting ngajar. Sampai seperti itu. Betul-betul sederhana. Dia punya relasi, punya hubungan yang baik dengan semua orang. Dia ngomong, aku mau. Apakah orang ini pernah belajar? Pasti. Tapi dia juga mengatakan, tapi aku nggak cakap. Aku akan berserah kepada Roh Kudus dan Tuhan. Biarlah mengubahkan semuanya. Ternyata ketika kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga diucapkan, awalnya rodok grogi dan sebagainya. Tapi semuanya selesai tanpa ibadah dan dia berhasil menjadi seorang interpreter, seorang penerjemah yang baik. Itu kuasa Roh Kudus. Tapi pernah belajar. Sedemikian juga ketika Petrus tampil menyampaikan khotbahnya, dan khotbah yang disampaikan oleh Petrus itu sebetulnya sebuah apologet, mengulang kembali dari apa yang pernah dia pelajari. Perhatikan tentang nenek moyang mereka, tentang Daud dan sebagainya. Itu diungkapkan oleh Petrus, yang notabene kalau kita pernah tahu dari orang-orang tertentu, Petrus itu nggak terpelajar. Iya, awalnya. Karena itu ketika mereka dikatakan, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu termangu-mangu? Latar belakang dari murid atau seorang Galilea yang telah diubahkan dan mendapatkan perkenanan dari Tuhan dan menjadi murid. Orang Galilea itu orang pinggiran, tidak berpendidikan, miskin, nelayan, tapi diubahkan menjadi murid Kristus. Caranya bagaimana? Dipanggil, diperlengkapi, dan diutus. Dan ketika diperlengkapi itu ada seorang guru yang namanya Yesus selama 3,5 tahun. Langsung belajar dari Sang Maha Guru. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu termangu? Seringkali kita juga demikian. Kita termangu oleh kondisi yang membuat kita sehingga kita nggak bisa move on. Kalau bahasa sekarang, kita termangu karena masalah yang terjadi. Kita termangu dan nggak mengerjakan sesuatu. Bahkan kalau boleh dibilang kita diam 1000 bahasa menggunakan ilmu kebatinan, dan itu tidak akan pernah ada penyelesaian kalau kita nggak ada doing, mengerjakan sesuatu. Termangu-mangu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, masalah yang terjadi biarlah itu menjadi sebuah pembelajaran. Jangan termangu-mangu terus menerus. Mari kita ambil bagian untuk belajar melayani Tuhan. Ya, belajar melayani Tuhan, mengerjakan tugas panggilan kita. Kalau kita mau sukses dan kita termangu tiap hari, kita nggak akan pernah mengikuti cara jalan orang sukses. Paling tidak bergeraklah, belajarlah kepada orang-orang yang sukses. Kalau kita pengen jadi pemusik yang hebat, belajar dari orang-orang yang hebat. Ya, awal-awal Tatan ketika belajar SMP SMA, saya udah kasih tahu ajar secara fisik main gitar. Tapi saya juga nggak jago-jago banget main gitar. Tapi ketika YouTube itu sudah mulai beberapa di-upload dan beberapa YouTuber pemain gitar-gitaran dan sebagainya, dia belajar dari situ. Dia belajar dan nampaknya telinganya itu berbeda dengan telinga saya, lebih tajam. Jadi tajam telinga orang musik itu mendengar seseorang bermain, oh ini nadanya ini, dia tahu. Sehingga ketika musik didengarkan, nadanya sama-sama. Karena apa? Belajar dari orang yang berpengalaman. Kalau kita mau sukses, belajarlah dari orang sukses. Kalau kita mau diberkati, belajarlah dari orang yang diberkati dalam koridor lingkup sebagai orang yang berimankan kepada Kristus. Mungkin orang-orang dunia yang sukses bisa kita tarik garis kesimpulan bahwa ada inspirasi yang kita dapatkan. Tapi inti dari semua yang kita tahu bahwa, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu termangu melihat ke atas? Kalimat dan pesan Tuhan buat kita hari ini, jangan hanya termangu oleh kondisi dan keadaan. Mari doing, kerjakan dari apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita.
Karena 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Perhatikan baik-baik. Tetapi kamulah bangsa yang kudus, yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu, ada kalimat kata kerja, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya Allah. Pak Yeri, saya nggak punya potensi untuk melayani. Main musik aku nggak bisa, menyanyi suaraku males gitu ya, dan sebagainya. Biarlah kita hari ini menangkap masalah-masalah yang terjadi dalam keluarga kita, di komunitas kita. Jangan membuat kita termangu terlalu lama, tapi ayo kita kerjakan bersama-sama. Amin. Yang ketiga dan yang terakhir, setelah kita mendengar 2 pesan tadi itu, jangan tinggalkan Yerusalem, jangan tinggalkan kesatuan. Dan yang kedua, jangan termangu terlalu lama. Ambil bagian untuk melayani Tuhan. Kerjakan sesuatu di keluarga kita. Ketiga, mari kita siapkan diri kita. Berjaga karena Yesus akan datang kembali. Siapa yang setuju Yesus akan datang kembali? Yang kedua, semua orang pasti akan setuju mengatakan, ya, semua orang. Perhatikan kalimat yang diucapkan malaikat ini, selain penegasan, hai orang-orang Galilea, tapi juga ada kalimat, Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat di sorga, melihat Dia naik ke sorga. Pertanyaannya, mengapa kita perlu bersiap dan berjaga? Mengapa kita perlu bersiap? Alasannya yang satu-satu alasan adalah karena tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tahu kapan Tuhan itu datang. Bisa besok, bisa lusa, tahun depan, atau 20 tahun lagi, tidak ada orang yang tahu. Tapi kalau ada hamba Tuhan atau siapapun yang mengatakan detail, hari, jam, tahun, orang ini saya katakan sesat. Jangan pernah percaya. Karena anak sendiri juga tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Tapi dia datang seperti pencuri. Matius 24 ayat 43. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu bahwa waktu mana malam hari pencuri akan datang, sudah pasti ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Lukas pasal 12 ayat 39-40. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia akan membiarkan rumahnya, tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Tidak ada satu orang pun yang tahu kapan Tuhan akan datang kedua kali. Tapi janjinya itu pasti Dia akan datang. Dia datang untuk menjemput kita, mengangkat kita menjadi mempelainya di awan-awan. Dan semua orang yang telah mati dalam periode yang kedua, dia juga akan dibawa menyongsong kemuliaan Tuhan, menerima reward, menerima mahkota itu. Karena itu sebagai gerejanya yang hidup pada hari ini, pesan dari surga yang ketiga itu untuk kita adalah, mari kita bersiap-siap. Jangan sampai kita teledor dan mati rohani seperti jemaat yang di Sardis. Dikatakan dalam Wahyu pasal 3, dalam terjemahan Amplified Bible, nanti saya akan ajak Bapak Ibu membaca ayat sebelumnya. Dikatakan, bangkitkanlah dirimu dan teruslah bangun. Inilah saatnya kita bangun, berjaga terhadap tanda-tanda zaman dan giat bagi Allah. Giat bagi Allah lebih
perhatikan jemaat di Sardis. Ya. Mari kita perhatikan di ayat yang kedua deh. Ayat yang kedua, jemaat Sardis itu dikatakan seperti ini. Apa yang masih tinggal dan sudah hampir mati, sebab satu pun pekerjaanmu aku dapati sempurna. Dan kalau bicara tentang pekerjaan, itu bicara tentang hidup yang dipersembahkan, sesuatu yang dipersembahkan kepada Tuhan dalam komunitas sebagai jemaat. Iya. Salah satu cara yang membuat kita bisa diterima kembali adalah turuti dan bertobat. Tidak ada kata yang lain. Ketika apa? Ketika kita mencoba untuk hidup dengan cara kita dan kita mengalami kematian rohani. Walaupun kita mungkin aktivitas kita di gereja, aktivitas kita melayani, tapi orang yang tidak berjaga-jaga, dia akan mendapati lambat laun dibawa kepada titik jauh dari Tuhan. Dan kematian rohani lambat laun akan dialami oleh orang itu. Karena itu mari kita bawa hidup kita untuk berjaga-jaga dengan sungguh-sungguh sebelum Tuhan datang yang kedua kali. Tidak ada satu orang yang tahu di dunia ini kapan Tuhan datang. Karena itu bersiap. Dan dari diri kita. Kalimat-kalimat yang diucapkan dalam terjemahan Amplified Bible tadi sebetulnya memberikan pembelajaran kepada kita. Ini bukan secara langsung gitu ya, faktual, nyata, tapi itu gambaran, ilustrasi, perumpamaan. Karena itu bangkit. Jangan kalau kita bangkit dan diri tidak boleh tidur. Dalam arti apa? Tidur secara rohani. Iman kita lemah, iman kita enggak kita pupuk sedemikian rupa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada pagi ini memberikan dorongan kepada kita untuk kita terus maju dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ingat, kita ini adalah gerejanya dan pesan dari surga, pemilik surga yang menyediakan buat kita gerejanya adalah ketika dia naik ke surga. Jangan tinggalkan Yerusalem. Miliki kesehatan, miliki kesatuan. Karena kesatuan itu akan berdampak besar bagi perjalanan kehidupan pribadi dan kehidupan banyak orang termasuk dalam komunitas. Kerjakan, doing, dan jangan termangu. Kerjakan, termangu sebentar saja, jangan termangu-mangu. Paham Bapak Ibu ya, dia menangkap pesan saya ini. Dan yang ketiga dan yang terakhir, mari kita siap sedia sebelum Yesus datang yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdiri bersama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapak Ibu, mari bersama-sama biarlah kita hening sejenak. Biar kuasa Tuhan melawat kita pagi ini. Karena tidak ada sesuatu yang dapat kita sembunyikan dari Allah kita yang telah memanggil kita dari gelap kepada terang. Dulu kita adalah orang-orang yang seperti orang-orang Galilea yang dianggap tidak terpelajar, orang-orang pikiran,
Tapi Tuhan panggil kita, Tuhan perlengkapi kita, Tuhan juga akan utus kita menjadi orang-orang yang cakap, dari Rabi Yesus, dari guru yang langsung diajarkan lewat Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, menjadi penolong, menjadi parakletos dalam kehidupan kita. Jangan terdiam dan termangu oleh karena masalah yang kita hadapi. Jangan termangu terlalu lama. Kerjakan. Ketika Tuhan utus kita, kerjakan, karena itu ambil bagian dari apa yang Tuhan lakukan buat kita, yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Anda bisa berdoa, berdoa syafaat, bisa melayani Tuhan lewat keuangan saudara, bisa melayani Tuhan berbagai macam cara. Yang penting adalah kerjakan, dan jangan hanya diam termangu. Bersiaplah, dan dari diri kita supaya semakin cakap, karena hanya mempelai yang cakap yang akan dijemput, yang berdandan sedemikian rupa, di dalamnya bersiap sedia, dan kemurahan Tuhan dinyatakan kepada kita semua. Roh-Mu yang hidup penuhiku, Engkaulah damaiku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratku. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembahmu. Ini hidup kami Tuhan. Jangan hidup kami setiap hari masukkan kami di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembahmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Sekali lagi, Kau ambil alih seluruh hidup. Katakan, Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembahmu.
kami bertinggikan Engkau. Yesus, ini gereja-Mu Tuhan, ini umat-Mu yang Engkau kasihi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkatlah kedua belah tanganmu. Ini adalah bentuk penyembahan yang namanya yada. Mengangkat kedua belah tangan dengan tidak rasa malu-malu. Kepada siapa? Kepada Tuhan yang mengasihi kita. Dan mengangkat tangan juga berarti sebagai bentuk tanda penyerahan kita kepada Tuhan. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atas-Mu menyembah. Sambil mengangkat tangan, angkat suaramu, semangat saja. Untuk jamaah-Mu, katakan kepada Tuhan. Yes. Di hadirat-Mu, seluruh hidupku, di atas-Mu menyembah-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Tetap mengangkat tangan. Kau ambil alih seluruh hidupku. Ambil alih. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur. Biarlah hidup kami sebagai tanda yang ajaib, karena firman-Mu dikenapi dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk boleh menangkap pesan dari surga, pesan Tuhan, pesan ilahi, pesan wasiat yang perlu kami kerjakan. Kami adalah umat-Mu, kami gereja yang telah Kau tebus. Kau bawa kami masuk dalam terang Allah. Dan terang yang kami hidupi hari-hari ini biarlah menjadi terang bagi jalan kehidupan kami. Berkati firman-Mu untuk kami semua. Berkati umat jemaat TNI yang Kau kasih. Biarlah melewati waktu, kesempatan, pergumulan, dan semua persoalan yang ada, mereka boleh tetap survive. Karena Tuhan telah panggil mereka, dan Kau perlengkapi mereka, dan Kau utus di marketplace mereka masing-masing. Pekerjaan, tempat kuliah, sekolah, rumah tangga kami. Utus kami Tuhan untuk menjadi berkat. Roh Kudus, mari berbicara terus di hati kami. Kami menangkap pesan-Mu pagi ini Tuhan. Kami bersyukur. Demi nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Pulanglah engkau membawa berkat Allah, berkat yang datang dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dalam Allah Roh Kudus, yang senantiasa mencurahkan berkat kepada kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita. Berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan hidupmu akan mengalami kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran yang akan terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan. Dari sejak pagi ini, besok, bahkan sampai kepada Maranatha, Kristus Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Aku percaya janji-Mu yang akan
kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya karuniamu besar, lebih dari semua yang dapat kuberikan. Aku percaya janji-Mu yang kasih-Mu setia di dalam